Kisah di pasar tradisional, raja dan ratu sedang berkeliling mengecek perdagangan di wilayah kekuasaannya. Hingga tiba-tiba datanglah seorang rakyat jelata berperawakan tua mengemis makanan pada mereka. Tidak makan 2 minggu, kasihanilah hamba. Siapa wanita tua ini yang berani meminta makanan dari kami? Dia hanya seorang pengemis yang tidak pantas berada di hadapan kami. Pergi dari sini. Ampunilah hamba, Tuan. Kasihanilah hamba-hamba tidak makan 2 minggu. Kau berani meminta makanan dari kami? Nyalah. Benar sekali, aku tidak ingin anakku terkena penyakit kulit karena. Ingatlah, karma itu nyata. Aduh, apa yang terjadi? Kita telah terdampar di hutan belantara ini, suamiku. Bagaimana dengan kandunganku yang masih muda ini? Sepertinya kita harus memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan belantara ini agar kita bisa bertahan hidup. Baik, suamiku. Ini pasti hukuman dari Tuhan atas perbuatan kita. Sepasang suami istri yang telah menjadi rakyat jelata itu pun mencoba bertahan demi keselamatan calon anak mereka. Suamiku, aku sangat bersyukur atas semua karunia Tuhan yang ada di hutan belantara ini. Tetapi, anakku sangat ingin memakan buah mangga yang tumbuh di taman kerajaan. Apakah kau ingin membunuhku? Bagaimana bisa kita kembali ke kerajaan yang dipimpin oleh orang yang kita hina? Aku sakit. Bukannya pergi ke kerajaan, si miskin malah mencari buah mangga di pasar. Permisi Nona, istriku sedang mengidam buah mangga. Apakah kau bersedia memberikan mangga busuk itu? Betapa kasihan anaknya. Baiklah, aku akan memberikannya. Terimalah bantuan ini. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Suamiku, jujurlah padaku. Aku tahu betul ini bukan buah mangga yang ditanam di taman kerajaan. Karena aku tahu betul rasanya. Karena aku setiap hari selalu memakan buah mangganya. Maafkan aku istriku, aku tidak bisa kembali ke kerajaan yang dipimpin oleh orang yang kita hina. Sampai hatilah engkau dan anakku. Lebih baik aku pergi ke sini. Tidak, biar aku saja yang pergi. Si miskin lalu memberanikan diri pergi menghadap ratu dan meminta maaf. Maafkanlah hamba Ratu, kami telah memperlakukanmu dengan keji. Baiklah, pengawal. Terimalah bantuan dari kami. Terima kasih. Tujuh bulan berlalu, keduanya hidup sederhana dengan penuh syukur di hutan belantara. Hingga tibalah saatnya sang istri melahirkan. Betapa tampannya anak kita, akan kuberi dia nama Marakarma, yang artinya anak dalam kesulitan. Anak ini hebat karena telah berhasil bertahan di tengah kesulitan yang kita hadapi. Teringat tangisan anaknya yang baru lahir, si miskin menemukan emas di bawah hijaunya tanaman. Wow, emas. Dengan ini, aku bisa membuat kerajaan baru dengan istriku. Wahai istriku, bagaimana keadaanmu dan anak kita? Tadi aku menemukan emas ini di sana. Lebih baik kita buat ini dengan kerajaan baru. Syukurlah Tuhan sangat baik hati. Terima kasih Tuhan. Kami akan menggunakan emas ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu. Kini keluarga kami hidup dengan bahagia. Hei Marakarma, kau akan menjadi pemimpin yang hebat. Terima kasih Ayah. Kelak saya akan mengikuti jejak Ayah.
kasih guys. Bawa di situ. Dila deketan Dila.